Judul kita minggu ini menjadi manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi sepenuhnya melalui menghirup dan mengembuskan firman Allah sebagai nafas Allah. Firman Allah sebagai nafas Allah. Kata nafas Allah dalam judul kita ini bukan nafas Allah yang dalam Kejadian 2 ayat 7. Nafas Allah yang dalam Kejadian 2 ayat 7 yaitu Nesamah. Sedangkan nafas Allah dalam judul kita itu firman Allah. Jadi kita menghirup dan menghembuskan firman Allah sebagai nafas Allah. Dalam Kejadian ayat 27, nafas Allah itu Nesamah. Dan Nesamah di sini bukan firman Allah, tetapi roh manusia. Kata Nesamah itu diterjemahkan roh manusia dalam Amsal 20 ayat 27. Jadi nafas Allah di sini itu adalah roh manusia. Sedangkan dalam judul FKKP kita nafas Allah itu bukan roh manusia tetapi firman Allah, ya. Ya, itu perbedaannya, dan hari ini kita akan melihat satu hal yang sangat penting, yaitu di rawatan pagi kita hari yang kedua ini, ya, dikatakan bahwa di alinea yang kedua, ya, rawatan pagi hari ini sebagai perwujudan Allah Sang Roh. Kitab suci juga adalah perwujudan Kristus. Jadi di sini tuh perkataannya tuh kitab suci, ya. Ya, memang kitab suci ini firman Allah. Ya, firman Allah di sini tuh secara spesifik ditujukan kepada kitab suci. Ya, bukan firman Allah yang diperkatakan, ya. Seseorang bisa memperkatakan firman Allah, tetapi perkataan itu bukan kitab suci. Yang ditulis di sini perwujudan Allah itu adalah kitab suci, artinya ada bukunya, ada tulisannya, ada kertasnya. Ada tulisan hitam di atas kertas putih, ya. Nah, buku ini adalah perwujudan Allah, saudara-saudari. Tadi kita doa baca juga 2 Timotius pasal 3 ayat 14-16 juga mengatakan buku ini, yaitu kitab suci. Teks aslinya itu graphe, ya. Itu maknanya tuh tulisan. Memang sebuah buku, kitab, surat, apapun itu.
seluruh kitab suci dihembuskan Allah. Ya. Cuman Alkitab berbahasa Indonesia menulisnya diilhamkan. Itu seharusnya teks aslinya tuh dihembuskan. Jadi saudara-saudari, sekali lagi ya, Alkitab, tulisan-tulisan yang berupa benda fisik, ya, itu adalah perwujudan Allah. Wah, saya pernah dihujat, ya, dianggap sebagai tersesat ketika mengatakan bahwa Alkitab, benda mati itu, adalah perwujudan Allah atau hembusan Allah, nafas Allah. Padahal saya hanya mengutip 2 Timotius 3 ayat 16 sebetulnya. Tapi kok dianggap tersesat ya saya? Ya, karena menurut mereka seharusnya saya tidak menggunakan kata Alkitab gitu. Kalau saya mengatakan firman Allah adalah hembusan Allah, nah mungkin tidak akan dianggap sesat atau menyimpang. Tetapi saya mengatakan saat itu, ini Alkitab, benda fisik, ya, adalah perwujudan Allah. Benda fisik ini, kitab suci, graphe kata Yunaninya, itu adalah hembusan Allah. Itu bukan kata saya. Itu kata 2 Timotius 3 ayat 16. Graphe adalah hembusan Allah. Hembusan di sini ya roh Allah, nafas Allah. Ya, terwujud di dalam benda fisik yang namanya Alkitab, kitab suci, tulisan-tulisan suci. Yaitu arti kata graphe. Nah, saudara-saudari, banyak orang menolak ya pemahaman bahwa benda fisik itu, yaitu tulisan-tulisan hitam di atas kertas itu, ya, adalah perwujudan Allah atau hembusan Allah. Sehingga akibatnya ada 2 jenis orang, saudara-saudari. 2 jenis orang atau 2 jenis pembaca Alkitab. Ada pembaca Alkitab yang memperlakukan Alkitab sebagai hembusan Allah, dan yang tidak mempercayai Alkitab sebagai hembusan Allah itu membaca juga Alkitab, tetapi manfaat Alkitab tidak mereka rasakan. Manfaat Alkitab itu apa? Tadi Paulus berkata kepada Timotius bahwa Alkitab itu menuntun Timotius, memberi hikmat kepada Timotius, menuntunnya kepada keselamatan. Ya, banyak orang-orang diselamatkan oleh Alkitab, ya, diselamatkan dari sifat alamiahnya, diselamatkan dari kebiasaan buruknya, diselamatkan dari marah-marah, diselamatkan dari kekhawatiran. Itu semua adalah diselamatkannya oleh tulisan-tulisan di dalam Alkitab. Ya, dan orang yang mengalami hembusan Allah melalui tulisan-tulisan itu akan mengalami seperti yang ditulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Ya, dikatakan bahwa kitab suci itu, tulisan-tulisan itu, benda fisik itu
bisa menyatakan kesalahan, bisa memperbaiki kelakuan, bisa mendidik orang. Ya, bahkan diperlengkapi orang-orang untuk setiap perbuatan baik. Betapa berkhasiatnya, bermanfaatnya tulisan-tulisan itu. Kenapa? Karena tulisan-tulisan itu adalah perwujudan Allah, saudara-saudari. Kita jangan takut mengatakan itu. Karena kita hanya sekedar mengutip 2 Timotius 3 ayat 16. Bahwa tulisan-tulisan suci itu adalah hembusan Allah. Ya. Terhadap Paulus dan Timotius, tulisan-tulisan Alkitab itu bermanfaat, saudara-saudari. Tadi sudah disampaikan banyak manfaatnya itu. Tetapi terhadap orang-orang Yahudi, Tuhan berkata kepada mereka di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40 bahwa kitab suci itu tidak bermanfaat gitu buat mereka gitu. Padahal mereka dikatakan ahli-ahli kitab ya. Mereka bukan sekedar membaca ya, tetapi menyelidiki. Tuhan berkata kepada mereka, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Graphe. Sama itu teks Yunaninya. Tetapi bagi orang-orang Yahudi itu kitab suci tidak bermanfaat gitu. Tidak mendatangkan hidup yang kekal atau zoe. Karena apa? Dikatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 40, karena mereka tidak mau datang kepada Yesus ya, ketika mereka menyelidiki kitab-kitab suci. Seolah-olah di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39-40 itu Yesus berkata, kamu membaca, menyelidiki tulisan-tulisan kitab-kitab suci, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku ketika kamu membacanya. Begitu. Akhirnya malahan mereka yang membunuh dan menyalibkan Tuhan Yesus. Siapa? Para penyelidik kitab suci ini. Pelajar kitab suci ini. Oh, saudara-saudari, karena kitab suci itu adalah perwujudan Allah, maka ketika Anda datang membaca tulisan-tulisan suci itu, Anda harus berkata, Tuhan, aku perlu dirimu. Ketika kita membuka Alkitab kita, membuka FKKP kita harus datang sambil berkata, Tuhan, aku perlu dirimu. Tuhan, aku membuka FKKP ini, di dalamnya ada firman kudus Allah. Aku perlu dirimu, Tuhan. Tuhan, aku perlu mengenalmu, Tuhan. Tuhan, aku perlu mendengar suaramu, Tuhan. Aku perlu memandangmu, Tuhan. Aku membuka FKKP ini, Alkitab ini. Aku perlu jamahanmu, kehadiranmu. Nah, seperti itulah. Tetapi orang-orang Yahudi tidak seperti itu. Orang-orang Yahudi menyelidiki kitab-kitab suci. Tetapi mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Banyak orang mau datang kepada Alkitab, tetapi tidak mau datang kepada Tuhan. Banyak orang belajar Alkitab, tetapi tujuannya supaya setelah lulus mereka dapat jabatan. Banyak orang belajar Alkitab, bahkan di sekolah-sekolah Alkitab, tetapi setelah lulus mereka ingin mendapatkan mata pencaharian.
Mereka datang kepada Alkitab tetapi tidak mau datang kepada Tuhan. Kita jangan seperti itu, saudara-saudari. Jangan seperti itu. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita perlu datang kepada Alkitab. Katakan, Tuhan, aku perlu dirimu. Alkitab adalah perwujudan dirimu. Biarlah Alkitab menjadi nafasmu, Tuhan. Ya. Itu pun sudah mulai kita masuk ke dalam awal dari doa baca. Ya. Jadi doa baca yang sesungguhnya itu sebetulnya jauh melampaui apa yang kita praktekkan setiap penyegaran pagi jam 5 pagi ini ya. Karena korporat dan banyak, kita sebetulnya harus berlatih secara pribadi doa baca sampai tembus. Diawali dengan doa-doa yang seperti tadi ketika kita membuka Alkitab. Ya, jadi kembali saudara-saudari, judul kita itu adalah apa? Diperlengkapi melalui menghirup dan menghembuskan firman Allah. Ya. Oh, Tuhan Yesus. Saudara-saudari, pertama-tama ya, pemikiran menghirup dan menghembuskan firman Allah. Pertama-tama, kemarin kita membahas di dalam Alenia terakhir, hari pertama, bahwa Allah itu adalah firman Allah, terwujud di dalam Kristus. Ya, ingat, jadi menghirup dan menghembuskan firman Allah itu adalah menghirup dan menghembuskan Kristus. Karena firman Allah ini adalah Kristus. Nah, Kristus ini bisa kita hirup dan kita hembuskan itu karena Kristus telah melewati 2 langkah. Ya, yaitu langkah pertama, Sang firman ini menjadi manusia di dalam daging. Langkah kedua, manusia firman itu menjadi roh. Ya. Setelah menjadi roh, manusia firman ini datang kepada murid-murid. Lalu dia menghembuskan dirinya sendiri. Di dalam Yohanes 20 ayat 22. Jadi Kristus sang firman ini sudah dihembuskan ke dalam murid-muridnya ketika dia bangkit. Tujuannya apa? Tujuannya agar murid-muridnya itu bisa kembali menghembuskan Kristus kepada orang lain bagi penyebaran Kristus. Tetapi ketika murid-murid menghembuskan Kristus ke orang lain, caranya bukan seperti Tuhan Yesus meniup gitu ya, menghembuskan nafas gitu, meniup gitu. Tetapi yang dimaksud menghembuskan ke orang lain itu menghembuskan apa? Menghembuskan firman, karena Kristus itu adalah firman. Ya, Kristus itu adalah roh, tetapi ingat, ini adalah roh firman. Firman roh. Ya, Efesus 6 ayat 17 mengatakan itu adalah firman roh. Jadi menghembuskan roh itu bukan sekedar roh, tetapi roh firman itu. Cuman sayang sekali banyak orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, rasul, hamba Tuhan.
ikut-ikutan meniup-niup gitu ya. Seperti Tuhan Yesus. Dia meniup, lalu orang jatuh rebah. Dia lupa bahwa Kristus itu firman gitu. Dan 2 Timotius 3 ayat 16 ini yang dihembuskan itu firman gitu, bukan sekedar roh saja gitu. Namun dalam pemikiran orang ketika mendengar kata roh, ya roh saja, padahal roh ini tuh roh firman. Dan cara menghembuskannya itu bagaimana? Roh firman itu kan adalah roh misterius, roh itu tidak bisa terlihat ya. Roh ini begitu misterius, tidak terjamah, tidak terlihat secara fisik, tidak bisa juga didengar oleh telinga jasmani. Susah orang-orang gitu untuk memahami roh ini. Lalu kalau kita ikut-ikutan hanya niup-niup kayak begitu, ya orang mana bisa ngerti gitu. Itu palsu. Yang asli itu adalah orang yang menerima hembusan roh itu. Kalau hembusan rohnya itu asli, orang yang menerima hembusan roh itu akan semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti Tuhan, semakin melihat Tuhan, semakin menjamah Tuhan. Tadinya otaknya tidak memahami, sekarang jadi memahami, mengerti. Bahkan telinga jasmaninya bisa mendengar. Artinya apa? Artinya roh yang misterius ini, yang tidak terlihat ini, dihembuskannya melalui apa? Melalui perkataan. Bukan ditiup-tiup seperti itu. Tuhan Yesus. Makanya kalau saudara-saudari benar-benar mempelajari Alkitab, orang yang paling jahat di mata Allah itu adalah agamawan. Ya, bukan orang-orang jahat sekuler, tetapi para agamawan, saudara-saudari. Mereka itu betul-betul jahat di mata Allah. Tidak heran bahwa mereka itu disebut, hai ular-ular, hai keturunan ular beludak. Itu ditujukannya kepada orang Farisi, bukan kepada pemungut cukai, pelacur, bukan. Kembali saudara-saudari. Jadi menghembuskan nafas Allah kepada orang lain itu adalah dengan cara apa? Memperkatakan firman. Karena menurut Efesus 6 ayat 17, firman itu adalah roh. Menurut Yohanes 6 ayat 63, Tuhan berkata, rema atau firman yang kukatakan kepadamu adalah roh. Saudara-saudari, firman itu adalah roh. Sampaikanlah firman kepada orang lain. Hembuskanlah kepada orang lain melalui memperkatakannya. Perkataan firman kita harus dihembuskan. Ini harus jelas. Ini harus berkesan bagi kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghembuskan firman? Ya, caranya menghirup. Begitu. Kalau Anda sekedar membaca, melatih otak Anda, tetapi tidak menghirup firman, bagaimana Anda bisa menghembuskannya? Kalau hanya Anda melatih otak Anda memahami kitab suci, ya paling-paling Anda hanya dapat melatih otak orang lain. Tetapi kalau Anda menghirupnya,
pasti Anda bisa menghembuskannya. Ya, prosesnya seperti itu memang. Tuhan berkata bahwa firman-Nya adalah roh, lalu Tuhan menghembuskan dirinya. Sebetulnya menghembuskan firman dan menghembuskan dirinya sama, karena dirinya adalah firman. Setelah dia menghembuskan dirinya, menghembuskan firman-Nya, murid-murid pun menghembuskannya kepada orang lain. Lalu ketika murid-muridnya menghembuskannya kepada orang lain, cara mereka adalah dengan memberitakan perkataan, bukan dengan meniup-niup tadi. Memperkatakannya, membicarakannya. Ya. Dan saat itu ilustrasi yang paling baik itu adalah Lukas. Lukas itu menulis Injil Lukas itu ya setelah hampir 70 tahun Yesus terangkat ke surga. Jadi Lukas sendiri mungkin tidak terlalu, ya saya membaca-baca mungkin tidak melihat Tuhan, atau sudah pernah saya nggak tahu. Cuman yang pasti baru 70 tahun kemudian dia menulis Injil Lukas. Artinya apa? Artinya dia tidak mendengar langsung dari Tuhan, tetapi dia itu rekan sekerjanya Paulus. Ya. Jadi Pauluslah yang menghembuskannya kepada Lukas, gitu, melalui perkataan-perkataan Paulus. Lalu Lukas menulisnya. Akhirnya hembusan Allah yang dihembuskan oleh Paulus jadilah kitab suci, tulisan-tulisan yang berupa benda fisik itu. Itulah yang dimaksudkan bahwa tulisan-tulisan itu, kitab-kitab itu, buku itu adalah perwujudan Allah yang dihembuskan oleh Paulus kepada Lukas. Nah, kita harus seperti Lukas, saudara-saudari. Kita harus punya Paulus-Paulus hari ini, yaitu saudara-saudari. Saudara-saudari yang rohani. Kita harus senang bersekutu dengan mereka. Kita harus senang mendengarkan mereka, saudara-saudari. Lalu kita sendiri menghirup. Murid-murid pun juga saat itu, ya, memang belum ada Alkitab Perjanjian Baru, tetapi mereka memegang Alkitab Perjanjian Lama. Dan kitab suci yang dimaksud dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu adalah saat itu ya Perjanjian Lama. Mereka terus menghirupnya. Ya, mereka terus menikmatinya. Sambil mereka mendengarkan rasul-rasul. Ketika rasul-rasul menghembuskan firman melalui mengatakan firman, mereka menghirupnya juga. Ketika kita mendengarkan persekutuan firman, sidang-sidang, pembagian nikmat, latihlah roh. Jangan jadi pengamat. Jangan datang, duduk, dengar hanya sebagai penonton, mengamat-amati, tanpa melatih roh. Kasihan, nggak akan bisa menghirup. Anda harus menghirup. Anda harus menghirup firman di dalam sidang-sidang, saudara-saudari. Kalau Anda hanya datang, bengong, duduk, tengok kiri, tengok kanan, otaknya muter, tidak ada menyeru nama Tuhan, tidak ada melatih roh melalui berkidung, kidung-kidung dinyanyikan oleh roh, setiap kata-kata dinikmati, diulang, diproklamirkan. Ya, itulah menghirup roh. Tapi kalau Anda datang sidang, bengong datang tuh, ya entah itu melalui Zoom atau melalui sidang onsite, datang duduk bengong gitu ya. Otaknya muter, tengok kiri, tengok kanan.
Ya, tidak mau melatih roh ketika menikmati persekutuan firman, tidak menyeru nama Tuhan, tidak berdoa. Artinya Anda tidak menghirup itu, saudara-saudari. Buang-buang waktu itu. Sayang. Tuhan Yesus, belas kasihani kami agar setiap sidang kami datang dengan sikap menghirup. Tuhan Yesus, kami mau menghirup perkara apa? Perkara mempelajari firman itu adalah perkara menghirup dan menghembus, saudara-saudari. Bukan belajar di otak. Ya. Jadi Efesus 6 ayat 17 apa berkata, terimalah pertama ketopong keselamatan dan roh, yaitu firman Allah. Sebetulnya pedang roh, tetapi pedang roh ini roh, bukan pedang gitu. Hanya rohnya berfungsi sebagai pedang. Jadi terimalah pedang roh, artinya terimalah roh yang berfungsi sebagai pedang. Bukan pedang itu sendiri, tetapi roh yang kita terima. Ya, Efesus 6 ayat 17. Tetapi setelah itu masih ada koma. Ya, ayat 18-nya memberitahu kita caranya. Dalam segala doa. Ini gara-gara terputus oleh koma lalu pindah ayat jadi ayat 18. Akhirnya orang tidak menghubungkannya. Padahal itu masih koma. Ya. Seharusnya kita membacanya sekaligus. Terimalah pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa. Jadi ketika Anda sedang dalam sidang atau Anda sendiri membaca Alkitab, ingat, ambillah sikap berdoa, saudara-saudari. Pertama-tama berdoalah, tetapi berdoalah di sini kalau pakai kata-kata sendiri, bisa-bisa otak kita yang gelap itu yang kita doakan, pikiran-pikiran kita yang tidak murni, itulah yang kita doakan. Kalau Anda tidak berlatih menggunakan kata-kata Alkitab untuk berdoa, ketika Anda datang langsung Anda berdoa dengan kata-kata Anda sendiri, itu biasanya apa yang ada di dalam otak Anda yang akan Anda doakan. Apa yang menjadi keinginan Anda, ya, sasaran Anda, kerinduan Anda sendiri, kenikmatan-kenikmatan daging yang ada di dalam otak Anda, itu yang akan Anda doakan pasti. Kalau Anda langsung berdoa dengan kata-kata sendiri, Anda misalnya sedang kesusahan, segera Anda minta Tuhan tolong, beri jalan keluar. Anda sedang sakit, dengan segera Anda berdoa, sembuhkan saya Tuhan. Itu doa-doa yang penuh dengan kedagingan. Jangan ketika Anda datang pertama kali, saudara-saudari, bukalah Alkitab. Jangan pakai kata-kata sendiri, jangan. Ya. Anda bisa tercemar malahan oleh doa-doa itu, saudara-saudari. Anda malah tambah stres dengan doa-doa yang semacam itu. Semua yang ada di otak didoain, stres, tercemar, tambah kotor, saudara-saudari. Tapi bukalah Alkitab, mulailah doa. Pikirannya ditutup, jangan jalan-jalan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang
kepada kebenaran yang telah engkau terima. Ya seperti kita praktekkan setiap pagi lah, penyegaran pagi. Kita berdoa, tetapi tidak menggunakan kata-kata sendiri. Ulangi saja, Tuhan hendaklah engkau tetap berpegang, Tuhan Yesus. Berpegang Tuhan kepada kebenaran. Dan lupakan semua pikiran Anda, lupakan. Baca saja apa adanya firman sambil menyeru nama Tuhan. Berdoa tetapi tidak menggunakan kata-kata sendiri. Berdoa menggunakan kata-kata firman. Itulah yang dimaksud terimalah pedang roh dalam segala doa. Efesus 6, 17, 18. Ya, saudara-saudari, berlatihlah menghirup Tuhan. Menghirup. Baru kita akan dapat menghembuskan. Maka kita akan menjadi manusia kepunyaan Allah yang akan diperlengkapi sepenuhnya melalui menghirup dan menghembuskan firman Allah sebagai nafas Allah. Mohon maaf saya menggunakan waktu cukup banyak, tetapi masih ada sisa waktu. Silahkan saudara-saudari manfaatkan waktu berbagi nikmat, masih ada waktu. Amin. Silahkan langsung open mic. Masih bisa 5 saudara-saudari atau 4 saudara-saudari, silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari. Amin. Ya, silakan Saudari Ning. Amin. Ya. Tuhan Yesus, dari hari ini kita melihat keperluan kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan melalui menghirupnya. Ya, karena firman Tuhan ini adalah hembusan Allah sendiri ya. Jadi di dalam kitab suci itu mengandung unsur Allah ya. Kitab suci itu mengandung unsur Allah jika kita mengambil kitab suci dengan organ yang tepat, yaitu di dalam roh kita melalui doa ya. Melatih roh kita itu bersekutu dengan Tuhan ya. Bersekutu dengan Tuhan itu ya berdoa itu dari berkontak dengan Tuhan. Ketika kita membaca kitab suci dengan mengontak Tuhan, berbicara dengan Tuhan, ya ini ada satu hubungannya. Allah berbicara dengan kita dan kita pun berbicara dengan Allah. Ada satu timbal balik. Timbal balik ini yang menghasilkan susunan di atas diri kita, saudara-saudari yang menikmati firman Tuhan. Nah ini perlu menjadi kehidupan kita ya. Jadi kehidupan kita, bagian dari kehidupan kita disusun oleh kebenaran firman Tuhan dengan organ yang tepat, yaitu roh, supaya kita hari ini menjadi penyuntik ya, penangkal dari kemerosotan gereja hari ini, juga kemerosotan zaman ini, saudara-saudarinya. Kita perlu bangkit ya, setiap hari meluangkan waktu untuk menghirup dan menghembus ya. Menghirup itu menerima Tuhan, menghembus ya itu mengeluarkan Tuhan ya, mengeluarkan Tuhan yang sudah berproses di dalam kita, sehingga ini keluarnya Tuhan di atas melalui kita ini adalah untuk mendapatkan orang ya. Jadi situasi apapun ya, ketika kita mengontak orang saudara-saudari, apa yang keluar Tuhan itu, yang keluar dari kita itu Tuhan yang menjadi susunan kita ya. Contohnya di dalam rumah tangga ya, saya berbicara dengan ART ya. Jadi ART menanyakan sesuatu ya, ujung-ujungnya saya menyalurkan Tuhan. Seperti hari kemarin, Bu, ini banyak korban ya, orang banyak korban. Iya, di tempatnya Mbak ada korban nggak? Ibu ada korban? Ada. Yang jadi korban itu Yesus loh. Oh Yesus, iya. Yang berdosa kan manusia. Nggak masuk akal kalau yang dikorbankan itu binatang. Oh, akhirnya orang itu pun terbuka. Kemudian pergi lagi, saya naik taksi ya. Orang bertanya gerejanya nggak sama gereja yang di Kota Baru. Maksudnya di Kota Baru itu ada gereja Katolik ya, tidak ya. Itu Kota Baru gereja Katolik juga katakan dengan tegas
saudara-saudari ya. Tidak satu tutup, bisa tidak ragu-ragu untuk mengatakan kebenaran. Karena kebenaran yang di dalam saya sudah tersudah dengan solid. Saya tidak bisa mengatakan hal yang lain yang tidak sesuai dengan Alkitab. Saudari ini harus kita menjadi pekerja yang dengan tepatnya mengutarakan firman Tuhan. Ini hasil daripada kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan secara solid dari sehingga kita tidak ragu lagi mengatakan kebenaran kepada orang. Ya, hasil daripada kita sudah menghirup kebenaran itu sendiri. Di Tuhan itu dari saya. Puji Tuhan. Amin. Silahkan saudara-saudari lain nyambung, masih ada waktu sedikit. Amin. Amin. Silahkan saudari Indra Wati. Amin. 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 Puji Tuhan. Alkitab adalah perwujudan Allah. Amin. Bahwa Alkitab adalah hembusan Allah. Saya punya pengalaman pada suatu hari saya membaca Korintus itu, saya tidak mengerti, terutama membaca di catatan kakinya. Kayaknya tuh stuck, baca tuh nggak maju-maju gitu ya. Kemudian saya mendoa bacakannya, kalimat demi kalimat saya mulai mendoa bacakannya, bersuara, mengaminkan. Lama-lama saya bisa sedikit memahami, dan akhirnya pembacaan Alkitab saya bisa lebih lancar gitu. Dan di sini saya mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah harus kita hirup. Jadi ketika kita menghirupnya melalui mendoa bacakannya, itu bisa menjadi bisa masuk gitu ke dalam hati, ke dalam roh, ke dalam jiwa saya gitu. Jadi menyenangkan, membaca Alkitab itu makin menyenangkan dan merasakan gitu seperti apa firman Tuhan itu bisa kita nikmati gitu. Dan saya bersyukur sekali dengan penjelasan hari ini bahwa dia memang menghembuskan dirinya sendiri, yaitu melalui kitab suci untuk kita hirup. Dia menjadi udara kita, dia menjadi nafas kita. Ya, amin. Itu yang saya dapat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Masih ada satu orang, silahkan. Amin. Tuhan Yesus, silahkan saudari. Amin. Memang kita sangat bersyukur ya, di tengah-tengah kita dinampakkan bahwa karena firman Allah adalah hembusan Allah dan firman Allah adalah juga roh Allah itu sendiri. Saat kita menghirup dia, saat kita menerima dia, kita pun juga perlu memakai suatu organ yang tepat pula gitu ya. Dikatakan saudara-saudari kita bahwa perlunya kita terus membawa kita ini untuk senantiasa melatih gitu ya, melatih roh kita untuk bisa menangkap atau menerima hembusan Allah ini yang adalah roh itu sendiri. Jadi di dalam kekristenan pun saya tidak mendapatkan perkara ini ya, buru-buru mau melatih roh gitu ya, apalagi mengenal apa itu roh, apakah itu firman Allah itu adalah roh, itu pun tidak tersingkapkan gitu ya. Dan saya pun juga memiliki roh, saya pun juga tidak dikatakan gitu ya. Jadi perlunya dua hal ini sangatlah penting gitu ya, di mana kita memiliki roh dan kita juga harus menjamah datang kepada diri Allah sang roh ini, juga harus menggunakan roh kita. Karena itu dimanapun saat kita di dalam sidang demi sidang ataupun dimanapun kita berada, di rumah, dimanapun kita boleh datang dengan berdoa, melalui doa-doa kita, melalui setiap permohonan kita menggunakan roh kita gitu ya. Jadi saat kita juga mau menjamah firman, kita pun juga menggunakan roh kita melalui doa baca, kita pun juga dapat menerima dia sang roh itu. Puji Tuhan. Amen. Amin. Haleluya. Puji Tuhan atas Alkitab, satu-satunya buku yang berbeda dengan buku-buku lainnya. Karena Alkitab adalah perwujudan Allah. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus Amen. atas terang firman-Mu. Amen. Oh, latih kami menghirup firman-Mu Amen. dalam setiap sidang, dalam setiap pembacaan kami atas Alkitab. Oh, Tuhan Yesus, terima kasih buat FKKP yang mengandung firman Allah. Amen. Kami mau menghirupnya Amen. dalam setiap sidang-sidang penyegaran pagi. Amen. Dalam sidang-sidang lainnya kami mau menghembuskannya, Tuhan. Amen. Tuhan Yesus, tolong kami menghirup dan menghembuskan firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari. Amin. Pagi. Terima kasih saudara Diki. Amin. Saudara Diki. Saudara-saudariku, Tuhan berkati. Amin. Amin.